tanggal berapa Muharram ini Pak? 15 atau berapa? Nah, ya pertengahan Muharram ya. Kemudian 16 Agustus ini Pak. Yang mudah-mudahan semua hari-hari yang kita lewati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Kita melanjutkan pembahasan kita Pak dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq ya. Pembahasan kita insyaallah sampai di tentang azan. Sekarang kita membahas masuk masalah azan. Masih babnya salat, tapi kita mulai dari azan dulu. Jadi masuk ke azan sekarang. Jadi salah satu yang banyak pahalanya juga ya Pak ya, itu adalah azan. Nah, mengumandangkan azan. Ini pahalanya enggak kalah dari menjadi imam ini, muazin ini. Jadi azan itu Pak, kalau kita lihat pengertiannya adalah al-i'lam. Al-i'lam itu artinya adalah al-ikhbar, pemberitahuan. Jadi azan itu pemberitahuan bidukhuli waktu shalah, dengan masuknya waktu salat, bi alfazin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Jadi i'lam itu artinya memang diberitahukan, Pak ya. Maka pemberitahuan itu memang ya dikeraskan suaranya memang, ya namanya juga i'lam ya. Masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus, sehingga lafaz-lafaz yang enggak diajarkan oleh Rasulullah enggak bisa dimasukkan ke dalam azan, apalagi diterjemahkan. Dahulu yang terkenal itu ketika sekularisasi di Turki itu, ya, yang lafaz azannya diganti dengan bahasa Turki, Pak ya. Yaitu saking ketika itu ya pengaruh ini ya, pengaruh karena merasa tertinggal, akhirnya semuanya diganti seolah-olah Islam itu mundur ya. Tapi yang jelas azan itu adalah ada lafaz-lafaz khususnya dan enggak bisa kita ganti, Pak ya. Jadi misalnya Allahu Akbar kita ganti dengan Allah Maha Besar gitu ya. Nah, itu enggak masuk di situ. Nah, atau kita ganti dengan bahasa daerah gitu. Nah, itu enggak boleh ya Pak ya. Karena dia pengertiannya bi alfazin makhsus, lafaz-lafaz yang khusus. Nanti kita lihat dalil-dalilnya. Ada 3 bentuk azan itu Pak. Dalam riwayat itu ada 3 bentuk azan nanti. Nah, 3 bentuk azan. Kalau yang biasa kita pakai itu riwayat Abdullah bin Zaid itu. Yang biasa kita baca dikumandangkan muazzin itu riwayat Abdullah bin Zaid. Nanti ada riwayat lainnya, 2 riwayat lainnya. Yang enggak jauh berbeda sebenarnya, tapi ada beberapa bacaan, jumlah yang dibaca itu berbeda. Wa yuhsal bihi ad-du'a'u ilal jamaah. Kemudian azan itu seruan untuk berjamaah ya Pak ya. Seruan untuk berjamaah. Kita berangkat ke masjid itu tujuannya. Ya. Jadi memang ada 2 pandangan para ulama mengenai salat jamaah itu Pak ya, pernah kita bahas. Pertama wajib, yang kedua sunnah muakkadah. Jumhur itu sunnah muakkadah. Jadi walaupun jumhur ulama itu berpandangan sunnah muakkadah, itu enggak ada ceritanya, pernah kita sampaikan juga. Ulama-ulama yang menyatakan sunnah itu kemudian azan berkumandang terus dia nyantai, enggak begitu. Ya. Mereka tetap memakai yang standar tinggi ya Pak ya. Fatwa beda dengan takwa ya Pak. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang salah, mungkin salah tempat ya. Fatwa itu meringankan, kalau takwa itu ya kita sendiri ya. Kalau ditanya hukum salat sunnah duha atau salat qiyamul lail itu apa ya, sunnah Pak. Tapi kalau bisa kita rutinkan toh. Nah, itu namanya takwa. Tapi kalau memfatwakan itu dengan paling ringan. Makanya ada Sufyan Ats-Tsauri, ya, imam ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan fikih itu ar-rukhsah minas siqah. Ada keringanan tapi dari orang yang siqah, terpercaya keilmuannya. Wa amma tasdid
yuhsinuhu kullu ahadin. Sedangkan kalau keras-keras saja semua orang juga bisa gitu. Kalau keras-keras itu, ya. Ya, keras-keras itu bisa semua orang. Tapi kalau fikih itu artinya apa? Ar-rukhsah min siqah. Rukhsah ringan tapi berasal dari siqah, ada keilmuannya di situ. Tapi kalau cuman keras saja, semua orang bisa keras gitu. Semua orang bisa keras. Apa hukum sholat duha? Wajib, ya, ada. Apa hukum ini? Ya wajib. Atau ini haram, ya. Itu kan hukumnya 5 tuh. Makanya fikihnya di situ gunanya itu. Makanya kadang-kadang salah tempat antara fatwa dengan takwa. Kalau takwa itu kepada diri kita sendiri. Kalau ke orang lain kita ringankan. Ya. Saya mengatakan sunnah misalnya, tapi kepada diri saya sendiri ya saya wajibkan misalnya, atau saya haruskan, minimal saya jaga. Misalnya itu Pak, itu namanya takwa. Tapi kalau ditanya orang hukumnya gimana? Ya diringankan. Makanya juga para ulama itu, walaupun sebagian mengatakan sunnah muakkadah, nggak nyampe wajib, sebagian kan mengatakan wajib. Ya, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Walaupun sunnah muakkadah bukan berarti mereka ketika azan berkumandang terus mereka nyantai, enggak gitu. Jadi mereka tetap di masjid itu. Makanya kayak Hasan Al-Basri selama 40 tahun enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, kayak gitu ya Pak ya. Jadi perlu dibedakan antara dua hal itu, antara fatwa dengan takwa. Fatwa itu ringan, takwa itu ya kepada diri kita. Jadi azan itu seruan untuk berjamaah, ad-du'a ilal jamaah, wa izharu sya'airil Islam, dan menampakkan syiar Islam. Memang azan itu syiarnya Islam itu Pak. Ya, makanya kita pakai mikrofon. Ya. Mikrofon dikeraskan. Ya. Itu syiarnya Islam itu. Ya, syiarnya Islam. Tandanya itu negeri Muslim itu ada azan berkumandang di situ. Kan biasanya gitu Pak ya, ketika kita ke negeri orang, kemudian azan berkumandang, berarti itu masjid berarti. Kita pengen ke sana berjamaah, nah itu negerinya berarti ada orang Islam di situ. Ada berarti al-mu'min innamal mu'minuna ikhwahnya masuk di situ. Wa huwa wajibun au mandubun, ada dua pandangan di situ, satu mengatakan wajib, satu mengatakan mandub. Mandub itu artinya adalah sunnah. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan al-azanu, kata beliau, azan itu mustamilun ala masailil akidah. Bahwasanya azan itu, kata Imam Qurtubi, itu mencakup masalah akidah semua Pak. Lafaznya dikit itu. Cuman yang biasa kita baca itu 15 ya. Ya 15 kayaknya. Nah, nanti akan ada kita bahas. Iya 15 yang kita baca 15 kata semuanya, Allahu Akbar 2 kali, Allahu Akbar 4 kali, itu semua 15 nanti akhir yang biasa kita baca itu semuanya mengandung makna-makna tauhid semua itu. Makna-makna tauhid. Apa ya? Li'annahu bada'a bil akbariyah, dimulai dengan akbariyah dulu. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatadamman wujudallahi wa kamalahu, mengandung wujudnya Allah, kesempurnaannya Allah. Summa atsana bitauhid, syahadu an la ilaha illallah. Itu kan memuji tauhid dan menafikan kesyirikan Pak. Sana bitauhid wa nafa asy-syirik. Kemudian summa bi isbatir risalah li Muhammadin, kemudian kita tetapkan kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan rukun iman semua itu. Tauhid semua itu Pak. Masalah akidah semua itu. Summa da'a ila ta'a al-makhsusah. Kemudian diseru dengan ketaatan yang khusus setelah persaksian dengan kerasulan. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Seruan untuk salat. Ya. Li'annaha la tu'raf illa min jihatir rasul. Kenapa? Karena salat itu kan kita enggak akan tahu kecuali Rasul. Kan sholat itu saking pentingnya, sebelumnya kita bahas itu Pak. Rasul langsung mengambil perintah itu. Ya, Rasul langsung mengambil perintahnya. Dan kita tidak akan mengenal cara sholat kecuali dari Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Nah, dari Rasul berarti Pak. Nah, makanya hayya 'alas shalah. Setelah kita bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad itu Rasulullah, kita panggil untuk sholat. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah pernah kita sampaikan juga. Itu semua yang bermakna falah dalam Al-Quran dan hadis itu rata-rata maknanya, kalau dalam Quran semuanya maknanya sama itu. Maknanya adalah surga. Kalau dalam hadis sebagian besarnya adalah maknanya
surga. Jadi ketika diseru hayya 'alal falah itu Pak, ya mari ke surga itu artinya udah. Mari ke surga. Ya kalau kita merenungkan makna azan itu sebenarnya ya, makanya Syekh Hasyim dalam film apa itu yang Syekh Hasyim Asy'ari itu ya, kalau ada iman itu seharusnya gerak itu ya Pak ya. Ya, pada panggilan tauhid kayak gitu tuh kita nggak tergerak itu al imannya di mana gitu ya. Al imannya di mana? Film apa itu? Film yang di TV, film tentang Syekh itu sama Asy'ari ya. Beliau kan ketika ditangkap itu bilang begitu. Nah, itu azan berkumandang katanya. Masa keimanan seorang mukmin masih ada iman kemudian kita nggak tergerak untuk itu ya. Panggilan tauhid semua Pak. Al-Akbariyah, Allahu Akbar, persaksian tiada ilah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dipanggil ke surga, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Panggilan semua Pak. Wa fihil isyara ilal ma'ad summa a'ada ma'ada taukidan ya. Panggilan ke akhirat semua itu. Kemudian diulang dua kali. Untuk apa itu Bu? Menegaskan. Hayya 'alas shalah dipanggil lagi dua kali. Itu untuk menegaskan kepada kita ya segera bergerak kita. Makanya tadi kita bilang, walaupun sebagian ulama itu mengatakan sunnah muakkadah, tapi nggak ada ceritanya mereka itu kalau azan berkumandang terus mereka nggak berangkat ke masjid. Ya. Karena ada jumhur kan mengatakan sunnah muakkadah salat jamaah itu Pak. Tapi kalau mereka mengatakan sunnah muakkadah bukan berarti mereka santai ketika azan itu. Ya, azan berangkat udah gitu. Ya, mereka mewajibkan berangkat itu kepada diri mereka sendiri walaupun hukumnya ketika difatwakan adalah sunnah muakkadah. Itu azan Pak. Sekarang kita lihat fadilah dari azan ini. Jadi fadilah azan ini luar biasa juga. Jadi azan imam dengan muazzin ini dua posisi yang luar biasa. Ya. Al-imamu dhaminun, dalam hadisnya pernah kita baca bahwasanya imam itu penjamin. Itu gunanya kita sholat berjamaah walaupun kurang-kurang nanti dengan jamaah ini ditutupi. Sedangkan al-muazzin mu'taman, orang yang muazzin itu adalah orang yang amanah karena dia terkait dengan waktu sholat biar enggak azan sebelum waktunya. Dalil fadilah pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu," kalau seandainya orang-orang itu tahu ma fil azani, apa yang ada di dalam azan itu, was-saffil al-awwal, dan saf awal ini Pak, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatinya, illa an yastahimmu alaihi, kecuali mereka bersegera melakukannya, ya lastahammu, ya maka mereka akan berpacu untuk mendapatkan shaf pertama itu ya Pak ya. Ya seharusnya itu. Nah, jadi kalau kita mengetahui apa yang ada di dalam azan dan shaf pertama itu, seharusnya kita berpacu untuk mendapatkan shaf pertama, ya berpacu. Jangan kita ya monggo gitu, gitu di belakang. Nah, ya maju depan. Nah, ya pakai Pak ya. Tapi isar itu di dunia, masalah dunia Pak ya. Masalah akhirat ini kita pastabiqul khairat ya. Nah, berpacu dalam kebaikan. Makanya Umar itu kan pengen berpacu dengan Abu Bakar Pak. Umar pengen berpacu dengan Abu Bakar dalam masalah akhirat, tapi nggak bisa-bisa. Karena orang terbaik setelah Rasulullah itu kan memang Abu Bakar. Ya. Makanya ketika siapa? Huzaifah Ibnul Yaman bertanya, Abu Zar atau Huzaifah itu tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Man ahabbun nasi ilaika? Aisyah, kata Rasulullah. Minar rijal, ya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar enggak pernah bisa ditandingi oleh para sahabat lainnya Pak. Ya. Umar bersedekah dengan setengah hartanya. Ternyata Abu Bakar seluruh hartanya. Udah didahului malah Umar gitu. Nah. Makanya ya kita penting untuk itu, berpacu itu. Ya, jadi kalau seandainya orang mengetahui apa yang ada di dalam azan itu dan shaf pertama, summa lam yajidu illa yastahimmu alaihi lastahim, mereka akan berpacu untuk dapatkannya. Walau ya'lamuna, kalau seandainya mereka tahu ma fit tahjir, tahjir itu artinya adalah tabkir ila shalah, berangkat segera untuk salat. Nah, di awal. Pak ya. Azan
berangkat kira-kira gitu ya. Lastabaku ilaihi, mereka akan berpacu melakukannya. Tahjir ini lebih kepada salat zuhur, tapi di sini artinya bersegera. Nah. Lastabaku ilaihi, mereka akan berpacu untuk mendatanginya. Walau ya'lamuna fil atamah was subhi, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam waktu salat Isya itu di malam hari, was subhi dan salat subuh, la atau huma, mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun merangkak. Ya, Pak ya. Jadi kalau seandainya kita tahu apa ya keutamaan yang ada di dalam salat subuh dan salat Isya itu walaupun harus merangkak, ya mereka akan mendatangi itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini keutamaannya, Pak ya. Dalam hadis lainnya kan dikatakan itu apa yang terkait Allah memberikan cahaya itu. Kita berjalan di kegelapan itu akan Allah berikan cahaya pada hari kiamat nanti. Ya. Kan kegelapan subuh dan kegelapan malam ini. Kalau Allah berikan cahaya nanti. Ya, berikan cahaya pada hari akhirat kelak. Jadi ada di sini penyebutan azan. Jadi kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam azan dan shaf pertama, ya mereka akan berpacu. Ya. Makanya kalau berpacu itu kadang-kadang di beberapa masjid ya dijadwal azannya, Pak ya. Nah, itu tandanya mungkin itu berpacu gitu. Nah, biar semuanya dapat. Nah, kalau seandainya tahu apa yang ada di dalam tahjir itu bersegera untuk berangkat sholat, terutama sholat zuhur. Kalau tahjir itu lastabaku ilahi, mereka akan berpacu. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam sholat subuh dan sholat isya, la atau huma, mereka akan mendatangi keduanya walau habwan, walaupun harus merangkak. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Itu yang pertama. Hadis kedua, Pak, itu hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muazzinina", sesungguhnya para muazzin itu, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, akan menjadi orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Ya, atwalun nasi a'naqan ini ada dua maknanya itu, Pak. Ya, dalam syarahnya dijelaskan dua maknanya. Atwalul a'naqan yang pertama itu bermakna hakiki ya, di lehernya panjang nanti. Ya. Kemudian yang kedua, dia berdiri di atas sesuatu, jadi dia yang paling muncul di atas itu. Ya, jadi yang paling cepat dapat syafaat kan yang paling kelihatan dahuluan. Nah, kan kita ini enggak, di bagian sebelumnya pernah kita bahas, kita kan orang akhir zaman, enggak dikenali oleh Rasulullah SAW. Salah satu kita dikenali itu dengan Urwa Muhajjalin yang pertama itu. Urwa Muhajjalin yang wudu kita lebihkan itu, Pak ya. Nah, wudu dilebihkan. Itu juga dikenali. Jadi kita dikenali oleh Rasulullah dengan cara seperti itu. Yang berikutnya caranya itu ya dengan atwalun nasi a'naqan itu. Panjang lehernya, kelihatan tinggi. Kan umat Rasulullah banyak, Pak. Bahkan pernah kita sampaikan juga 2/3 penduduk surga itu ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lainnya 120 shaf pernah kita sampaikan juga. 80 shaf diantaranya umat Nabi, 40 shafnya umat-umat lainnya. Paling banyak itu. Nah, maka yang terlihat itu yang paling cepat. Nah, cepat dapat syafaat. Makanya beruntungnya, Pak ya. Beruntungnya orang-orang para muazzin itu. Nah, para muazzin. Kemudian riwayat lainnya, tadi riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian dari Barwa bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, ya berselawat, mendoakan, ala shaffil muqaddam, ya shaf yang terdepan." Itu didoakan oleh para malaikat. Apa ya? Didoakan oleh para malaikat. Makanya kita ya mungkin ini salah satu dasar kita nanti untuk berpacu berusaha mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian bersegera gitu ya. Wal muazzin, dan muazzin itu yughfar lahu, diampunkan baginya, mada sautihi, sepanjang suaranya, Pak. Jadi muazzin itu akan diampunkan baginya sepanjang suaranya. Wa yusaddiquhu, dan akan membenarkannya, man sami'ahu, semua yang mendengarkannya, min ratabin wa yabisin, baik yang hidup maupun yang mati. Semua akan menjadi saksi, Pak. Muazzin itu. Ya, kalau sekarang pakai mikrofon ini tambah jauh itu.
Semua yang mendengarkan itu nanti akan menjadi saksi. Nah, ini menyerukan tauhid ya Allah. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya bersaksi, Pak. Nah, jadi yughfar lahu mada sauti. Sepanjang suaranya ini kemana sampai suara Pak? Bu, itu diampunkan dosanya. Wa yusaddiquhu, dan akan membenarkannya man sami'ahu, semua yang mendengarkannya. Min rotbin, ini rotbin itu yang basah, yang hidup di situ. Wa yabisin, dan yang mati. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, dan baginya pahala orang yang sholat bersamanya. Bayangkan satu masjid Pak, beliau yang azan muazin ini, kemudian hadir 100 orang di situ, ya 100 orang itu pahalanya dapat muazin itu. Wah, jadi muazin itu emang enggak 11-12 sama imam itu Pak pahalanya. Nah, semua kita dapat juga insya Allah pahala itu. Nah, tapi muazin memiliki keutamaan sendiri. Nah, jadi semua orang yang sholat bersamanya, berapa orang itu yang sholat dalam satu masjid itu pahalanya didapatkan oleh muazin tadi. Ya, kalau di Al-Iqbal misalnya 50 orang misalnya pas subuh, pas maghrib, misalnya pas maghrib kayak gini, ya 50 pahalanya dapat muazin tadi. Diampunkan dosanya sepanjang suara tadi. Ya, saksinya siapa? Yang hidup dan yang mati. Benda hidup, benda mati maksudnya. Orang yang hidup dan benda mati. Kemudian pahala orang yang sholat dari panggilannya itu. Ya, kan? Pahala muazin itu Pak. Ya, luar biasa. Kemudian riwayat berikutnya Abu Darda. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin la yu'azzanuna, ya. Kalau ada 3 orang kemudian tidak azan, wala tuqamu fihimus salatu, kemudian tidak ditegakkan salat di tengah mereka, illa istahwaza alaihimus syaitan, kecuali mereka dikuasai oleh setan. 3 orang, nggak ada yang azan, nggak ada juga qomatnya. Wah, berarti tanda-tanda sebentar lagi kelahi itu Pak ya. Ya kan biasa itu Pak ya. Kayaknya kalau safar itu kan nulis azan bertiga ya, azan, qomat lah minimal ya Pak ya. Nah, ya tanda-tanda kekacauan di suatu negeri kadang-kadang kan nggak ada azan berkumandang di situ. Ya istahwaza alaihimus syaitan, jadi dikuasai oleh syaitan. Kemudian yang berikutnya Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imamu dhaminun, imam itu menjamin, penjamin. Penjamin artinya kalau ada kita kurang, ya itulah beruntungnya makmum itu. Ya, walaupun dibalik banyaknya pahala dari imam, tapi imam punya tanggung jawab dia. Dhamin itu penyanggung. Jadi kalau kita nggak sempat baca Al-Fatihah, ya, idealnya kan kita baca misalnya. Nggak sempat gara-gara imamnya cepat misalnya, ya itu udah terwakilkan oleh imam itu. Itu dhamin namanya. Apapun kita kurang khusyuk, ya terwakilkan oleh imam. Itulah faedahnya berjamaah itu Pak. Jadi, pahalanya itu saling menutupi antara yang satu dengan yang lainnya. Imam terutama. Kayak imamu dhamin wal muazzin mu'taman. Muazzin itu orang yang mu'taman itu terpercaya. Amanah dia dengan waktu. Kalau sudah masuk baru azan gitu. Kalau belum masuk ya jangan azan dulu. Apalagi kalau puasa itu kan. Nah, itu mu'taman banget itu muazzinnya. Nah, nanti. Nah, kemudian didoakan sama Rasulullah, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah, tunjukilah para imam, waghfir lil muazzinin, dan ampunilah para muazzin. Wah, ini doa khusus dari Rasulullah Pak. Para imam didoakan, ya Allah tunjukilah para imam dan ampunkanlah para muazzin. Di fadilahnya muazzin ini luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, dari riwayat Uqbah bin Amir, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jab rabbuka, Allah itu kagum, ya, min ra'i ghanamin, dengan seorang pengembala domba, fi syadhiyatin, di sebuah lembah, ya, bijabalin, di sebuah gunung,
yu'azzin lis-shalah wa yusalli, yang dia azan, dia sendirian tapi dia azan, Pak. Yu'azzin lis-shalah wa yusalli, dan salat. Ya. Jadi Allah kagum dengan orang seperti itu. Jadi walaupun dia sendirian ya kita juga kalau bisa gitu. Manapun kita berada, Pak. Ya kalau masuk waktu ya kalau enggak kedengaran azan ya kita azan lah gitu ya. Minimal itu qomat gitu. Minimal itu apa? Iqomah. Nah. Ya jamaah juga, jamaah dan iqomah gitu. Kalau kita lebih dari satu, kalau sendirian ya minimal ya kita ini juga lah azankan di situ. Nah, kalau enggak kedengaran azan sama sekali. Kemudian Allah mengatakan, fayaqulullaha azza wa jalla, unzuru li abdi, lihatlah kepada hambaku. Hadza yu'minu yu'azzinu, orang ini berazan, wa yuqimus shalah, dan mengiqamatis shalah, menegakkan salat, ya khafu minni, karena takut dengan aku. Dia sendirian, dia enggak salat sebenarnya godaannya kuat gitu ya. Tapi dia salat, dia berazan di situ, iqamah. Maka Allah mengatakan, qad ghafartu li abdi, aku ampunkan hambaku ini, wa adkhaltuhul jannata, aku masukkan ia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Itu fadilah-fadilah azan, Pak, dan muazzin juga. Jadi banyak fadilahnya. Nah, banyak fadilahnya. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk jadi muazzin ya dimanfaatkan. Ya. Siapa tahu dengan sekali azan, 2 kali azan itu yang masukkan kita ke surga, kan enggak tahu ya, Pak ya. Pokoknya kita ada amal kebaikan ya kita lakukan gitu. Enggak tahu kita. Nah, kita yang jelas kalau mengandalkan amalan kita kan enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita cuma bisa mengandalkan amalan terbaik, kemudian syafaatnya Nabi, rahmatnya Allah, itu yang bisa kita andalkan, tapi dengan amal soleh tentunya. Ikhlas, siapa tahu dengan yang sedikit itu, yang ikhlas itu yang masuk kita surga, memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Pak, tadi fadilahnya sababu masyru'iyatihi, sebab pensyariatannya. Jadi azan itu disyariatkan di tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Sebab pensyariatannya ada beberapa riwayat. Yang pertama riwayat dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, kanal muslimuna, dahulu kaum muslimun itu yajtami'una, berkumpul, fatahayyanuna as-shalah. Ya. Dahulu kaum muslimin itu berkumpul kemudian ya nunggu-nunggu memperkirakan waktu sholat, udah masuk belum. Kalau hadis Jibril yang panjang itu kan pakai tongkat itu. Nah, ya perhatikan udah masuk belum sholat, udah masuk belum gitu. Nah, walaisa yunadi biha ahadun, tapi enggak ada satupun yang menyerukan azan itu. Enggak ada yang menyerukan sholat. Fatakallamu yauman fi dzalika, kemudian suatu hari mereka ngobrol-ngobrol sambil nunggu-nunggu waktu sholat itu, Pak Bu ya. Kemudian sebagian mereka mengatakan ittakhidhu nakusan misla nakusin nasara, itu pakai ini aja, pakai apa? Loncengnya Nasrani gitu. Seperti orang-orang Nasrani. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan barqornan mislu qarnil yahud. Ya ini trompet, tapi trompetnya kayak tanduk itu, Pak. Bu, itu korn itu tanduk artinya. Jadi pakai itu, trompetnya Yahudi itu. Maka kata Umar, awala tab'asuna rajulan yunadi bis shalah, kenapa kalian tidak menunjuk seseorang menyerukan salat? Maka Rasulullah mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, kum fanadi bis shalah, kamu berdiri wahai Bilal, kamu yang azan gitu. Kamu yang menyerukan salat. Itu riwayat pertama. Kalau ini riwayat yang jelas menunjukkan ceritanya, Pak. Ini riwayat Abdullah bin Zaid yang biasanya kita baca ini. Pas kalau azan ini kita pakai riwayatnya Abdullah bin Zaid ini. Abdullah bin Zaid dari bin Abdi Rabbihi itu berkata, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakusi liyadriba bihin nasi fil jam'i lis-shalah. Jadi beliau ini, Abdullah bin Zaid ini, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari nakus, lonceng yang akan digunakan dipukul nanti mau salat. Ya. Dalam riwayat wa huwa karihun limuwafaqatihi lin nasara. Padahal Rasulullah sendiri, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid, tapi Rasulullah sendiri enggak suka itu sebenarnya karena bersesuaian dengan orang-orang Nasrani. Nah, kemudian dia mimpi, tafa bi wa ana naim, ketika dia sedang tidur bermimpi seseorang berkeliling, rajulun yahmiluna kusan fi yadihi, bawa lonceng di tangannya, Pak ya. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un nakus, engkau
itu loncengnya yang kamu bawa itu dijual apa enggak gitu. Dia mengatakan, bertanya orang tadi, ini dalam mimpi ya Pak ya, madza tasna' bihi, apa yang mau engkau perbuat dengan lonceng ini? Dia mengatakan, qultu nad'u bihi ila shalah. Dia menjawab, Abdullah bin Zaid ini menjawab, ya mau kami pakai buat salat gitu, manggil orang salat. Kemudian berkata orang yang dalam mimpi tadi, yang jual lonceng tadi, afala adulluka, apakah engkau tidak ingin aku tunjukkan ala ma huwa khairum min dzalika? Apakah engkau enggak mau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Ya, faqultu lahu bala. Ya, aku katakan iya apa gitu. Kemudian diajarkan qala Allahu akbar, Allahu akbar yang kayak kita baca itu Pak. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Summa stakhara wa ruba'idin, diam sebentar kemudian dia balik lagi. Taqulu, engkau mengatakan idza uqimatis shalah, kalau salat mau diiqamahkan, kalau mau iqamat ucapkan ini kata di orang tadi, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu mimpinya. Jadi diajarkan di situ Abdullah bin Zaid azan dan qomat. Kemudian paginya Pak, falamma asbahtu, ketika sudah pagi kata Abdullah bin Zaid, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diceritakan fa akhbartuhu bima raaitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar kata. Nah, mimpi yang benar. Nah, mimpi yang benar. Maka fakum ma'a Bilal, kamu berdiri temui Bilal, fa'alki alaihi ma ra'aita, kamu apa bacanya, didiktekan, dibacakan ya, kepada Bilal apa yang kamu mimpikan tadi, fal yu'azzin bihi, agar dia bisa berazan dengan itu, fa innahu anda sautan minka, karena suaranya lebih keras. Ya memang diperintahkan keras azan itu Pak ya. Anda sautan minka au arfa au ahsan, lebih tinggi atau lebih bagus suaranya dari kamu. Kemudian fakumtu, kemudian dia berdiri, kemudian ngajarin ke Bilal. Nah, ketika sedang mengajarkan itu kedengaran sama Umar. Umar tentu lebih soleh Pak ya. Nah, Umar itu mengatakan, Umar itu ketika mendengar itu tuh dia keluar rumahnya, itu sambil geret-geret itu Pak. Ya jurru ridaahu, itu bajunya belum kepasang, sampai narik ridanya itu. Ridanya pakaian bagian atas ini. Tergesa-gesa pengen menemui yang azan ini segera. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau mengatakan walladzi ba'asaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, laqad ra'aitu, sungguh aku juga melihat, bermimpi, mislalladzi ra'a, seperti yang dilihat sama Abdullah bin Zaid tadi. Jadi Umar itu menguatkan mimpinya Abdullah bin Zaid. Ya, kata demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, aku juga bermimpi dengan mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Apa kata Rasulullah? Ya, falillahil hamd, ya segala puji bagi Allah, alhamdulillah kalau gitu. Ya, berarti ya tambah kuat itu Pak. Nah, mimpi yang benar itu. Nah, ya, mimpi ya Abdullah bin Zaid yang mungkin di sahabat yang mungkin nggak begitu sederajat dengan, misalnya nggak sederajat dalam arti kebaikannya dengan Umar, ya, diperkuat oleh Umar, sehingga itulah yang menjadi syariat azan yang kita dengar itu kan 15 tuh. Ya, 15 kata di situ. Ya, azan itu ada 3 kaifiyat Pak riwayatnya. Ya, pertama yang 15 kata itu tadi kita bilang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. 15. Itu riwayat pertama yang biasa kita itu. Riwayat kedua itu menjadi dia 19. Itu riwayat Al-Khamsah. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih juga.
Caranya gimana? Mengempatkan takbirnya, Pak. Ya, 4 takbir sama kayak tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Nah, kemudian wa tarji' kulli minasyahadatain, kemudian diulang syahadat 2 kali. 2 kali maksudnya. Yang pertama dilunakkan, yang kedua dikeraskan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi dilunakkan dulu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dilunakkan, baru dikeraskan lagi setelah itu, diangkat suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, baru setelah itu diangkat. Sama 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya. Nah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi 19. Riwayat kedua itu 19. Ya, 19. Itu riwayat sahih juga. Nah, nanti kalau ketemu kayak gitu azan misalnya, ya bisa di riwayatnya itu, Pak, ya. Ketiga itu, ini yang terakhir riwayatnya. Nah, itu riwayat Muslim. Riwayat Muslim itu dia menjadi 17, Pak, ya. Nah, menjadi 17. Cara dikurangi 2 yang tadi itu, kuranginya Pak, Allahu Akbarnya cuma 2 kali kalau riwayat gini. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah yang dipelankan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna Rasulullah, baru diangkat lagi suaranya itu. Nah, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, baru diangkat. Allahu Akbarnya cuma 2 kali, Allahu Akbar, kayak orang komat. Nah, baru kayak itu. Nah, itu Pak, ya. Kita bahas dulu pada ini Isya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, ya, terutama mengenai azan, ya. Nah, fadilah azan, dan keutamaan azan, yang mudah-mudahan kita, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal saleh insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.